Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang jenis-jenis penokohan dalam pertunjukan drama. Banyak yang sudah tahu, ada 3 jenis tokoh utama dalam pertunjukan drama, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Padahal ada jenis penokohan lain selain itu. Apa aja jenisnya? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama mulai dari protagonis. Nah, protagonis ini adalah tokoh atau pelaku dan dia memerankan tokoh utama menjadi pusat dari cerita dan memiliki sifat baik. Tokoh ini biasanya menentukan jalannya cerita. Segala keputusannya menjadi penentu cerita. Nah, itu tokoh protagonis ini biasanya memiliki sifat baik. Terus tokoh yang kedua yaitu antagonis. Tokoh ini merupakan lawan dari tokoh protagonis. Ia memerankan sifat buruk, menjadi musuh dan menyebabkan konflik. Nah, itu adalah tokoh dari antagonis ya. Yang pasti dia memiliki sifat buruk dan biasanya menyebabkan konflik. Terus penokohan yang ketiga jenisnya yaitu ada jenis tritagonis. Nah, jenis tritagonis ini merupakan tokoh yang fungsinya menjaga kedamaian, mempunyai sifat yang netral dan tidak berpihak. Tokoh ini biasanya memberikan pendapat dan nasihat bagi tokoh protagonis dan antagonis yang sedang berkonflik. Nah, tokoh tritagonis ini biasanya memiliki watak yang sederhana, berwibawa, dan bijaksana. Tidak hanya itu, tokoh ini biasanya punya perasaan yang terbuka, memiliki wawasan yang luas. Nah, karena itu dia selalu mencari jalan terbaik untuk tokoh protagonis dan antagonis yang sedang berselisih paham. Nah, tokoh yang keempat itu jenisnya ada namanya deutragonis. Nah, deutragonis ini jenis tokoh yang berpihak pada protagonis. Tokoh ini berusaha membantu protagonis untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak hanya itu, deutragonis turut menjalankan itikat protagonis dan terkadang menjadi tempat pengaduan bagi tokoh protagonis. Selanjutnya yang kelima ada tokoh confident. Nah, hampir sama kayak deutragonis, tetapi confident ini mempunyai kepercayaan dari tokoh antagonis. Ya, pendapat-pendapat dari protagonis umumnya tidak boleh diketahui tokoh lain, tetapi diketahui oleh tokoh confident. Ya, dan biasanya membantu untuk menjalankan intrik dari tokoh antagonis. Nah, selanjutnya ada penokohan yang keenam yaitu foil. Nah, tokoh foil ini biasanya terlibat dalam konflik antara protagonis dan antagonis. Hanya saja ia lebih berpihak kepada tokoh antagonis. Tujuannya sama seperti tokoh antagonis, yaitu untuk menghalangi tujuan tokoh protagonis meraih tujuannya. Nah, untuk penokohan yang terakhir, yang ketujuh yaitu namanya utility. Nah, biasanya ia menjadi tokoh pembantu atau pelengkap untuk mendukung rangkaian cerita agar lebih berkesinambungan. Tokoh utility ini biasanya merupakan tokoh penghibur. Meski terkesan tidak penting, namun tokoh utility ini membuat setiap adegan menjadi jelas dan lebih nyata. Nah, itu jenis-jenis dari penokohan dalam sebuah pementasan drama. Ada 7. Selain 3 tokoh utama. Kita ulas lagi,
Ada protagonis, antagonis, tritagonis, deuteragonis, confident, foil, dan yang terakhir utility. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.